So, what is your favorite car? I mean, a lot of people want electric cars in the future. Are you one of them? Hey everyone, welcome back to Liran channel. It's me, Citra Liran. Now we're gonna talk about mobil listrik. I know it's a different discussion than before, tapi memang akhir-akhir ini mobil listrik menjadi pembahasan yang menarik terutama bagi para bapak-bapak. Karena mobil listrik ini merupakan salah satu prediksi teknologi di masa depan dan kira-kira bagaimana sih kondisi bumi apabila banyak yang menggunakan mobil listrik ini. Mobil listrik itu memang menjadi ketertarikan bagi banyak orang karena dapat mengurangi polusi dan mencegah perubahan iklim, guys. Di samping itu juga mobil ini dianggap mampu meminimalisasi pemanasan global dan emisi gas rumah kaca karena dapat mengurangi jejak karbon dan menghemat lapisan ozon. Oleh karena itu, mobil ini dikatakan sebagai mobil ramah lingkungan. Untuk mengisi tenaga pada mobil listrik ini itu seperti mengecas HP, guys, like your phone. Tapi apakah sudah ada pengisian tenaga listrik secara umum apabila kita menggunakan mobil listrik ini kayak pom bensin? Tonton video ini sampai habis. Jadi, apa sih itu mobil listrik? Mobil listrik merupakan kendaraan yang sebagian atau sepenuhnya digerakkan oleh tenaga listrik. Hal ini merupakan inovasi terbaru otomotif Indonesia. Now I'm gonna explain how the electric cars is working in the real life. Maksud aku biasanya kita menggunakan mobil dengan bahan bakar minyak. Tetapi bagaimana sih mobil bekerja dengan tenaga listrik? Simak video berikut ini, guys. Nah, pertama-tama ketika pedal mobil ditekan, maka controller akan mengambil dan mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter, guys. Dengan pengaturan dari controller, kemudian inverter mengirimkan tenaga listrik dari baterai menuju ke motor listrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah energi listrik dikirimkan ke mobil listrik, kemudian mobil listrik mengkonversi atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa rotasi atau putaran. Nah, putaran dari mobil listrik kemudian memutar secara transmisi dan disalurkan untuk menggerakkan roda mobil. Sehingga itulah yang menyebabkan mobil bergerak hanya dengan listrik saja, guys. Dilansir dari Omazaki bahwa mobil listrik ini dibagi menjadi 4, guys. Yang pertama ada battery electric vehicle, yang kedua ada hybrid electric vehicle, yang ketiga ada plug-in hybrid electric vehicle, dan yang keempat ada fuel cell electric vehicle. Jadi apa sih perbedaan dari keempat jenis mobil listrik ini? Simak video berikut ini. 1. Battery electric vehicle. Mobil ini sepenuhnya menggunakan listrik, gengs. Energi listriknya disimpan pada baterai pack. Untuk pengisian ulang dilakukan dengan menyambungkan ke jaringan listrik eksternal. Selain itu, mobil ini juga dapat menyimpan tenaga listrik pada saat mobil melambat atau melakukan pengereman. Jadi lebih hemat daya listriknya. 2. Hybrid electric vehicle. Mobil ini juga disebut sebagai standard hybrid. Merupakan mobil yang memiliki dua sistem penggerak dari baterai dan juga bahan bakar minyak. Namun, mobil jenis ini tidak bisa diisi ulang dari sumber listrik luar karena tidak memiliki charging port. Pengisian baterai terjadi pada saat pengereman, di mana juga mobil listrik ini menjadi generator yang menyimpan energi listrik ke baterai. 3. Plug-in hybrid electric vehicle. Mobil ini tidak sepenuhnya bergerak menggunakan listrik, jadi dapat bergerak dengan menggunakan bensin ataupun tenaga baterai. 4. Fuel cell electric vehicle. Mobil ini menggunakan fuel cell untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja dari mobil ini hampir sama dengan mobil yang pertama, yaitu battery electric vehicle. Yang membedakan adalah mobil jenis ini memiliki sistem yang mengkonversi energi kimia pada fuel cell menjadi energi listrik. Sayangnya, mobil ini tidak banyak keluar di Indonesia, guys.
Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, yaitu pengusaha Indonesia, menyatakan bahwa adanya prediksi masa depan yang dimana kondisi ini bukan akan terjadi tetapi memang sedang terjadi. Misalnya di Jakarta, yaitu PLN berencana untuk membangun 1143 SPLU atau stasiun pengisian listrik umum, dan sekarang terdapat 7.000 unit. Nah, ini dia pengisian listrik secara umum yang aku bilang tadi, guys. Di samping itu juga terdapat prediksi mobil autopilot dan benaran terjadi pada tahun 2018. Nah, mobil autopilot ini merupakan mobil tanpa pengemudi atau supir, guys, yang dimana mobil ini sudah diluncurkan, yakni Tesla. Oh ya guys, kalian bisa cek channelnya Ferry Irwandi. Di sana ada dipublish video menggunakan electric car atau mobil listrik ini. Dan memang benar desain dari mobil listrik ini simple atau biasa aja, tapi benar banget classy dan elegannya dapat banget. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa sih keunggulan dan kelemahan dari mobil listrik ini. Keunggulan dari mobil listrik atau electric car ini, guys. Yang pertama, mobil ini lebih hemat. Maksudnya hemat secara waktu dan kantong. Hemat secara waktu, kalian tidak perlu mengantri seperti di pom bensin karena kita tinggal mencolokkan SPLU atau stasiun pengisian listrik umum. Jadi kayak ngecas handphone doang gitu loh di SPLU-nya maksudnya. Dan pastinya pengisian tenaga listrik ini lebih hemat daripada pengisian bahan bakar minyak. Selanjutnya, mobil listrik ini menyematkan teknologi ITS atau Intelligent Technology System. Apa sih ini? Jadi kendaraan itu bisa diam sebelum menabrak suatu benda, jadinya pasti lebih aman. Kelemahan electric car atau mobil listrik ini. Yang pertama, karena menggunakan baterai sebagai tenaga utama, sehingga memiliki keterbatasan dalam jarak tempuh, yaitu maksimal 120 km. Untuk pengisian daya selama 120 km, baterai harus diisi selama 6 jam. Waktu 6 jam bukan hal yang sebentar, bukan? Yang kedua, karena mobil ini menggunakan tenaga listrik, jadi nyaris tidak terdengar suara. Oleh karena itu, keberadaan mobil lain pun juga tidak terdengar. Otomatis hal ini berbahaya, bukan? Yang ketiga, kecepatan mobil yang terbatas. Nah, mobil listrik ini memiliki keterbatasan kecepatan karena apabila kita melebihi kecepatan, maka mobil bisa korsleting dan kebakaran. Oleh karena itu, mobil ini tidak cocok untuk digunakan kebut-kebutan atau bagi kalian yang suka ngebut. Nah, itu dia keunggulan dan kelemahan mobil listrik atau electric car ini, guys. Menurut kalian bagaimana kondisi bumi apabila banyak pengguna dari mobil listrik ini? Pastinya bumi akan menjadi lebih baik karena mobil listrik ini dapat mengurangi polusi. Tertarik untuk membeli mobil listrik ini? Oke guys, jadi itu dia penjelasan tentang mobil listrik atau electric car. Aku harap video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui info electric car. Bagi kalian memiliki pendapat lain mengenai electric car, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching this video and see you to the next video. Bye-bye!